Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan menjelaskan tentang materi hakikat bangga sebagai bangsa dan negara Indonesia. Alasan utama bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negara Indonesia. Maka harus mempertahankan NKRI. Tujuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Modal utama tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati, merasa bahagia, atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Paham kebangsaan dibangun berdasarkan semangat kebersamaan yang tidak hanya pada satu wilayah atau daerah tertentu, tetapi mencakup keseluruhan daerah. Apalagi bangsa Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan. Salah satu wujud kita bangga sebagai bangsa Indonesia adalah adanya sifat nasionalisme. Apa itu sifat nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap cita tanah air atau mempunyai jiwa patriotisme. Nasionalisme mempunyai tujuan, yaitu satu, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Tiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Nah, di samping itu, nasionalisme juga mempunyai ciri-ciri karakter diantaranya yaitu satu, adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, adanya organisasi modern yang sifatnya nasionalisme. Tiga, adanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Bagaimana perilaku nasionalisme itu dituangkan dalam contoh sehari-hari? Contohnya adalah satu, mematuhi aturan yang berlaku. Nah, mematuhi aturan yang berlaku itu contohnya apa? Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pada waktu masuk sekolah harus kalau memakai atribut sekolah itu termasuk aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah mematuhi hukum negara. Contohnya mematuhi hukum negara itu apa? Yaitu kalau kita ingin menaiki kendaraan keluar rumah harus apa? Yaitu menggunakan SIM atau surat izin mengemudi atau memakai helm. Kemudian yang ketiga adalah melestarikan budaya bangsa. Itu adalah dengan jalan kita tidak boleh mencoret-coret di tembok-tembok, itu juga termasuk melestarikan budaya bangsa. Dan yang keempat adalah mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah apa contohnya? Itu dengan memakai kain batik di negara kita sendiri. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangga diartikan sebagai berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai beberapa keunggulan. Kata kuncinya adalah memiliki keunggulan. Keunggulan akan membuat kita berbesar hati atau bangga. Nah, bangga itu menjadi bangsa Indonesia adalah berbesar hati atau merasa gagah karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu antara lain: satu, jumlah penduduk dan potensi penduduk yang cukup besar menempati urutan keempat di dunia. Dua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Tiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Tiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga meski terdapat keberagaman, namun prinsipnya tetap satu pandangan. 4. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain,
sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Lebih lanjut lagi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dalam berbagai bidang, diantaranya satu, bidang pertanian, bahwa Indonesia merupakan negara agraris karena penduduknya sangat strategis. Yang kedua, bidang perkebunan, bahwa Indonesia adalah negara dengan hasil perkebunan yang melimpah. Tiga, bidang kehutanan, bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah hutan terluas di dunia. Yang keempat, bidang tambang, bahwa Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar di Indonesia. 4. Bidang maritim, bahwa Indonesia merupakan penghasil perikanan terbesar di dunia. Maka dari itu, sumber daya manusia, sumber daya alam, indah dan luas menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Dengan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun berada. Nah, itu adalah materi yang hari ini Ibu sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.